Halo semuanya, selamat datang di Sebelum Pukul 3, di mana kita akan membahas berbagai hal terkait dunia metafisika, misteri yang ada di dunia, fenomena-fenomena gaib, fenomena supranatural, aneh, tidak logis yang ada di sekitar kita. Dan kali ini kembali pada segmen Sebelum Pukul 3 pagi. Pada segmen Sebelum Pukul 3 pagi kali ini saya akan membicarakan tentang kegelisahan saya. Seharusnya ini sudah jamnya saya istirahat, dan ini sudah berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Selalu ada penglihatan-penglihatan yang kurang menyenangkan bagi saya pribadi, di mana penglihatan ini saya rasa akan berdampak besar kepada kita semua, khususnya Indonesia dan seluruh belahan dunia di luaran sana. Karena penglihatan ini berasal dari sumber yang saya pun tidak tahu dari mana asalnya, tetapi ini merupakan sebuah kekuatan kosmik yang tiba-tiba datang ke dalam pikiran saya 3 hari berturut-turut, sehingga saya mengalami kegelisahan yang pada akhirnya saya beranikan diri untuk menyampaikan ini kepada kalian semua. Ini terkait dengan apa yang akan terjadi ke depannya semuanya. Dalam penglihatan saya menemukan ada sebuah gambaran-gambaran, dan ini secara sistematis begitu saja. Pertama yang saya lihat adanya kekuatan besar angin, ya. Angin yang sangat besar, deras sekali, yang menghantam berbagai penjuru, terutama kalau di Indonesia itu terjadi di bagian timur dan bagian arah ke selatan, arah ke sana dari lepas pantai Ujung Kulon sampai dengan ke Nusa Tenggara Barat, ya. Itu kuat sekali, kencang sekali anginnya. Ombak itu gelombangnya tinggi sekali. Kemudian saya melihat gambaran di mana angin ini meluluh lantahkan bangunan-bangunan, pabrik-pabrik. Kemudian saya melihat adanya semacam pepohonan, ya, pepohonan yang besar yang juga tumbang menghantam jalanan hingga menghantam rel kereta api di situ yang saya lihat. Kemudian juga disertai dengan badai air, ya, hujan. Dan di sini saya melihat ada sebuah toko pakaian, bukan pakaian tetapi toko sepatu yang sangat banyak jumlahnya. Toko sepatu itu berderet di Pulau Jawa tepatnya. Nah, di sini di persimpangan jalan itu ada satu tiang listrik yang roboh, dan saya lihat kondisi tiang listrik ini memang seharusnya sudah mengalami perbaikan, tetapi di situ dibiarkan begitu saja sehingga ini roboh ke jalan dan menghantam kendaraan yang lewat yang saya lihat, ya. Kemudian juga kendaraan ini berisi penumpang yang nampaknya ini adalah orang besar, orang penting di situ. Kemudian juga ini menyebabkan korban jiwa, saya minta maaf. Lalu gambaran lainnya saya melihat adanya gelombang tinggi ombak air laut yang ini terjadi di pertengahan antara Pulau Sumatera kemudian Pulau Jawa, mungkin ini di Selat Sunda. Ini akan menyebabkan gelombang tinggi, gelombang yang sangat tinggi menghantam 2 buah kapal penumpang itu yang saya lihat. Satu berwarna merah, ya, merah, buritannya itu berwarna merah. Kemudian yang satunya ini warnanya itu cenderung lebih hijau kebiruan. Kapalnya ini menghantam jadi satu. Nah, ini juga terjadi di tahun ini. Nah, untuk selanjutnya itu saya melihat ada lagi fenomena kapal yang menabrak tiang seperti tiang jembatan di tengah laut. Saya tidak tahu ini di daerah mana, tetapi ini benar-benar terjadi. Tabrakan ini kemudian menyebabkan kerugian yang besar, kemudian juga menimbulkan korban jiwa juga yang tidak sedikit jumlahnya. Saya melihat lagi ada banjir bandang. Nah, banjir bandang ini menghantam suatu daerah
yang daerahnya itu memang dilalui aliran sungai. Banyak sekali rumah-rumah penduduk yang terbuat dari papan, beratapkan seng dan asbes. Lalu yang saya lihat di sini, wow, yang saya lihat di sini adalah ada juga pejabat-pejabat yang terkena di sini ya, di sini saya lihat rumahnya juga ikut dihantam di situ. Ada rumah panggung yang besar, rumahnya ini ikut dihantam juga, dan ini menimbulkan korban jiwa juga. Kemudian saya lihat lagi, ada gambaran lagi adanya perang saudara nih ya, ada perang saudara. Saya tidak tahu ini di daerah mana, tetapi tetap di Indonesia. Mereka menggunakan tombak, kemudian pedang yang panjang sekali, pedangnya itu pedang yang panjang, memakai ikat kepala merah. Yang satunya lagi mereka memakai semacam di sini itu seperti gelang, pernak-pernik gelang yang di lengan itu yang saya lihat. Nah, ini berkontak perang saudara, dan saya minta maaf, ini adalah perang yang dikondisikan oleh sekelompok orang. Orang ini sengaja melakukan hal tersebut ya, orang-orang ini maksudnya kelompok ini sengaja melakukan hal tersebut untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Lalu saya kembali lagi ke arah Sumatera. Saya lihat ini ada pergerakan lempeng yang menyebabkan beberapa gunung akan aktif secara bersamaan, dan ini aktifnya juga mempengaruhi Pulau Jawa juga. Jadi di Pulau Jawa pun gunung ini akan aktif secara bersamaan. Pulau Jawa sampai ke Nusa Tenggara Barat itu akan aktif bersamaan. Dan selanjutnya saya lihat ada kendaraan berjejer panjang, besar kendaraannya itu. Nah, kendaraan ini ya, yang besar-besar ini seperti truk ya, truk atau fuso seperti itu, yang besar sekali, membawa barang yang besar panjang, ini akan mengalami kecelakaan beruntun. Karena ada salah satu dari supirnya itu tidak mengindahkan instruksi. Yang saya lihat ini yang mulai keluar jalur itu bagian tengah, kalau nggak 2-3. Jadi ada seperti 5 kendaraan yang membawa muatan besar itu sedang beriringan, tetapi nomor 2 atau nomor 3 ini tidak mengindahkan sehingga dia keluar jalur. Nah, dari situlah terjadi tabrakan beruntun karena mengalami remblong. Itu yang saya lihat. Nah, ini terjadi semuanya di tahun ini. Kemudian saya melihat lagi keluar dari Indonesia, tetapi ini masih di Asia. Saya lihat negara ini masih sedang mengalami musim dingin. Negara ini sedang mengalami musim dingin, tetapi di situ terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan sama sekali. Pertama, adanya badai, kemudian badai ini menimbulkan api yang sangat besar sekali. Apinya itu, kemudian gelombang pasang, ada gelombang pasang yang menyebabkan banyak sekali menelan korban jiwa juga di situ. Ini di tahun ini. Jadi seperti seleksi alam kita di tahun ini ya. Lalu kembali lagi ke Asia Tenggara ini, saya lihat ada di suatu daerah, saya nggak tahu ini daerahnya di mana, tetapi banyak sekali tumbuhan-tumbuhan langka di situ, tumbuhan langka. Nah, daerah ini mengalami retakan, ya, mengalami sebuah retakan, sehingga di dalam retakan tersebut keluar gas yang menimbulkan wabah. Gas ini akan menimbulkan wabah ke seluruh penjuru dunia, gas ini. Lalu ada percobaan, yang saya lihat ini ada percobaan pembunuhan terhadap salah satu petinggi negara di bagian negara Eropa. Ini negaranya memiliki monumen berwarna putih panjang tinggi
Nah, disitulah terjadi percobaan pembunuhan. Ini akan mempengaruhi kestabilitasan ekonomi dunia, ekonomi global, kalau misalkan ini tidak dicegah dari sekarang. Karena memang masif sekali gerakannya. Terakhir yang saya lihat itu ada, ini kembali lagi ke Indonesia, ada 3 nama orang besar di Indonesia ini yang akan mengalami kemalangan. 3 nama orang besar yang akan mengalami kemalangan, tetapi saya tidak berani menyebutkan siapa-siapa orangnya. Namun saya berharap setiap kendaraan yang akan digunakan oleh pembesar negeri ini sebaiknya diperiksa dengan intens, dirawat dengan intens. Kemudian jangan biarkan sembarangan orang untuk masuk mengakses ke tempat tersebut, ke tempat kendaraan-kendaraan yang dipakai oleh orang-orang besar ini. Karena ini akan terjadi di akhir tahun. Wallahu a'lam bishawab. Itulah penglihatan yang saya coba sampaikan kepada kalian semua. Ini bukan untuk menakut-nakuti atau membuat saya terlihat wah di mata kalian semua, tetapi saya harap dengan penglihatan ini semoga bisa ada pencegahan. Karena sejatinya semua penglihatan di masa yang akan datang itu memang disengaja ditakdirkan oleh Tuhan, dibagikan kepada manusia untuk menjadi semacam wanti-wanti. Semoga ya kita bisa merubahnya, bukan untuk menjadikan sebuah ini ramalan-ramalan yang menakutkan. Bukan seperti itu. Karena saya tidak biasa untuk meramal ataupun memprediksi sesuatu itu atas dasar keinginan pribadi. Semuanya itu memang didasarkan pada saat saya melihat, saya diberikan penglihatan oleh alam kosmik ini, agar manusia bisa berbenah, bersiap, bahkan bisa membatalkannya apa yang saya lihat ini. Karena nanti di pertengahan tahun kita ini akan terlena karena banyak sekali kesuksesan yang kita raih, baik itu dari kalangan bawah, menengah maupun kalangan atas. Nah, disitulah momen-momen dimana akan terjadi huru-hara di negeri kita, akan terjadi carut marut. Ini khusus untuk Indonesia sendiri. Saya berharap ini bisa menjadi ya pengingat, bisa menjadi wanti-wantilah untuk kita seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan semuanya. Maaf kalau misalkan ada kalimat-kalimat yang salah dan ini tidak tersusun karena memang ini dadakan sekali ya. Walaupun di luaran sana nanti ini akan menuai pro dan kontra, tetapi saya berharap bumi kita tetap aman. Walaupun bencana itu ya pasti akan ada setiap tahun, akan datang. Ya, namanya juga kehidupan ini hanyalah sebuah kemungkinan. Tidak ada yang pasti. Yang pasti hanyalah kematian belaka. Wallahu a'lam bishawab. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, salam. Dan inilah sebelum pukul 3 pagi.